apa ini kok? Ini pasti ada maksudnya nih. Nah, ini Pak. Kalau ada takonak nih dok makan ini bagus. Waduh, ini enak ini. Minumannya berwarna nih. Sama dengan hidup. Hidup kita juga berwarna kan. Ini Ruo Binede nih, Ki. Aduh. Silakan dok. Ini minuman yang ada daun-daunan ini. Ini minuman diet namanya. Ada ngomong-ngomong ini apa namanya nih? Ini namanya teh buah teleng ada dok. Teh buah teleng nih kok yang beda dengan teh buah pelir ya. Buah teleng. buah teleng katanya bagus dok untuk kesehatan juga dok. Oh iya. Tapi kenapa kita pakai ini kan biar warnanya juga bagus. Iya ya. Ungu begini dok. Bagus semua ya. Silakan dok. Iya. Kang yang Ini Ruo Binede. Sukses semua. Gimana, sehat semua? Katanya istri hamil ya? Ya dok nih kalau ada tak kenang di situ. Iya, apa masalah apa? Saya punya Masalah waktu istri banyak. Ini kan banyak istri kan hamil tapi banyak keluhannya nih. Keluhan ini kan kaki bengkak lado tapi wasane gatel-gatel kuning benten tuh. Ibu hamil itu ibunya sangat cerewet sekali. Dan makin sering hamil mereka makin cerewet. Tapi sebatas keluhan aja. Jadi sebenarnya gini. Sumber keluhan ibu hamil itu sejatinya adalah proses membesarnya bayi. Oh, setiap membesar bayinya. Ya kan normalnya kan adik bayi harus membesar, masa suruh kecil terus ya. Makin. Jadi sebenarnya apa ya, terjadi proses desak ruang istilahnya kan makin gede. Nah, organ-organ dalam tubuh kita kan apalagi di dalam rongga panggul wanita istilahnya, di rongga panggul ke pinggul kan dempet-dempetan coba ya. Ada rahim, ada kandung kencing, ada ginjal, ada kayak rumah kayak di perumahan rumah nempel-nempel. Sekarang bayangin satu rumah membesar, tetangga pasti komplain. Tetangga depan rumah kandung kencing, begitu mulai rahim membesar dan desak kandung kencing sering, gitu kan. Jadi ini normal ya pada ibu hamil ya. Nyeri-nyeri sisian, sering-sering kencing, apa ya, sesek kadang-kadang karena mulai membesar dia, gatel, nyeri ulu hati, mual, muntah, putih. Sering keluhan ibu hamil gitu, banyak sekali keluhannya. Iyalah, hamil memang nggak nyaman bagi para ibu-ibu. Tapi ya saya anggap itu peristiwa alami yang wajar-wajar terjadi karena udah waktu buatnya enak. Nah, yang Tuhan itu adil kan, udah buat enak hamil. Ya kalau hamil, ya bukan kayaknya jangan dong. Yang hamil dikasih gitu, ya gitulah. Nah itulah proses alami. Jadi para ibu-ibu di rumah. Ibu-ibu, saya guyonan ngomong ibu hamil, ibu yang sangat cerewet sekali dan makin sering hamil makin cerewet. Puncak cerewetnya biasanya hamil ketiga. Ada aja keluhannya. Ini ya normal ya. Mual, muntah, pusing, lemas, keputihan, sering kencing, sakit sisian, sakit pinggang, susah tidur, susah ditidurin, susah ke belakang, semutan, kram, kembung, sesek, gatel, kaki bengkak, nyeri ulu hati. Aduh, makanya saya bilang cerewet. Tapi sebatas keluhan saja. Karena biasanya adik bayi sih normal-normal aja di dalam, emaknya yang ribet. Gini gitu, makanya karena itu semua keluhan normal, gak ada obatnya sifatnya. Berarti harus disayang bener nih obatnya. Disayang aja. Makanya saya pernah ngasih tip-tip singkat pada ibu hamil, ibu-ibu dengan tip-tip singkat saya. Kalau tidak ada keluhan, ngapain ibu hamil boleh? Mau main sepak bola boleh. Tapi kalau ada keluhan, jangan ngapain. Sesederhana itu kok. Harus istirahat. Istirahat baring jawabannya. Apapun keluhannya, tiduran. Biasanya 15 menit, miring kiri, miring kanan, leyeh-leyeh, tiduran. Hilang keluhannya. Apapun keluhannya, tiduran. Nah, saking banyaknya keluhan pada ibu hamil yang sekali lagi semua normal kan saya bilang. Saya beritahu musuh ibu hamil cuma satu aja jadinya. Flek darah. Kunci di sana. Selama tidak ada bercak darah dari vagina, apapun yang dirasakan, tidak apa-apa. Strip miring, sengkengken,
aman, apapun keluhannya. Kuncinya di sana aja. Karena kenapa? Karena kalau ada masalah pada kehamilan, tanda yang paling awal biasanya flek darah keluar. Kalau ada sesuatu dengan kamu, pasti nggak bisa dibohongi, ngeflek dia. Jadi kita tinggal balik aja. Kalau nggak ada flek berarti oke dong. Nah, Benar-benar dok. soal keluhan ya seperti 1001 keluhan kayak gitu, ya susah mau gimana lagi, itulah kehamilan. Ayo silakan minum. Loh, yang tuan rumahnya siapa nih? Langsung dok. Tapi niki Siki malah Siki yang wedan tak kenan dok. Nah, Siki kan kebetulan hamilnya kembar niki. Nah, kira-kira niku apa pengaruh double jadi nih kendane dok? Keluhannya niku Bisa jadi. Kan Siki niku Secara logika bisa jadi. Hamil kembar tuh lebih cerewet lagi. Kenapa? Karena proses desak ruangnya lebih lebar. Jadi sekali lagi sejatinya sumber keluhan ibu hamil lah proses membesarnya bayi di dalam. Terjadi proses desak ruang lah istilahnya. Kan gitu dalam sempit-sempit sekarang ada satu organ membesar, ya pasti banyak akan keluhannya. Tapi uniknya saya sangat yakin Tuhan sudah menciptakan anatomi tubuh wanita itu seperti itu. Coba kalau kita membesar perut sedikit udah gede, yang satu-satunya perut membesar yang masih nyaman cuma Gongedi aja. Gongedi itu perutnya membesar tapi tetap nyaman dia. saking panjang Bayar dah, bengkong, dah hamil tidak gitu loh. Ngomong dia tapi tidak berat-berat gitu loh. Terus mau foto sarang barbal guys, sana makin mikir Foto, ini dok, foto barbal, kelapangan, foto jagung biasanya, kelapangan, Jagung, foto. iya. Talu biasanya talu mantan gitu kan mendaging nasi biasanya kan foto nih makin gitu. Nah, Ini kan itu gue ini kan. itu udah ada makhluk yang paling susah diatur. Nah, kalau kembar kan namanya juga dua, kan proses regangan lebih kuat. Kadang-kadang hamil 5 bulan kok kayak hamil 9 bulan jadinya. Jadi persalinan kembar juga akan meningkatkan keluhan. Dan resiko kehamilan kembar juga lebih tinggi dari kehamilan tunggal. Makanya sering saya ketawa aja dalam hati, dok. Kadang-kadang pasien, dok bisa buat kembar, enak aja. Hamil kembar itu tidak normal. Yang normal sejatinya kita tidak pernah sengaja membuat, katakanlah misalnya di proses reproduksi bayi tabung gitu misalnya, kita tidak pernah sengaja membuat kembar. Jadi sejatinya kalau ada kembar itu kita takut. Gitu dok. Kan risiko persalinan prematur tinggi sekali. Gimana? Seolah-olah rahim itu ditipu gitu loh. Jadi seperti tadi saya bilang baru 5 bulan hamil udah kayak hamil 9 bulan. Rahim itu bisa berkontraksi sebelum waktunya. Jadi bisa sakit-sakit sebelum waktunya dia. Jadi bayi masih kecil. Kan risiko persalinan prematur lebih tinggi. Jadi janganlah nyari kembar, jangan sengaja nyari kembar, enggak pernah kita. Jadi kita sebenarnya cemas kalau ada risiko hamil kembar itu kita takut kita. Yang keluhan ibu jelas lebih banyak. Ya. Orang dikasih 1 dia cerewetnya minta ampun. Apalagi kalau kasih 2. Apalagi kalau suami jarang di rumah, cerewetnya nambah lagi. Nambah lagi. Jarang di rumah tapi pulang kalau bawa cuan banyak ya enggak masalah. Udah enggak pernah di rumah sudah mulai pisik deket. Sedang timpugen ke Jumat itu. Itu. Nah, itu dari lagi satu dok pertanyaan. Biasanya kan niki masalah hubungan mantan, hubungan apa biasanya hubungan suami istri lah kan gitu. Nah kira-kira untuk yang kembar niki risikonya lebih besar lagi apa gimana dok? Karena saya terang bilang agak menurun niki dok. Ingat yang sedikit dok. Ya, karena hubungan seks pada kehamilan nanti kita bahas pada topik khusus nanti ada nanti khusus. Memang jadi gini intinya, bahwa kan tadi saya bilang kehamilan adalah peristiwa normal. Kehamilan bukan penyakit, itu konsep dasarnya. Jadi wanita hamil bukan wanita sakit, itu konsep dasarnya dulu. Jangan memperlakukan wanita hamil seperti orang sakit. Gak boleh gini, gak boleh gitu, gak boleh makan gini, gak boleh minum itu. Benar, jangan perlakukan wanita hamil seperti orang sakit. Kita yang berlebihan, yang berlebihan. Kadang kita saking apalagi kalau pasien yang susah hamil kita program atau katakanlah bayi tabung berhasil terus hamil. Aduh 9 bulan saya ngurus ibunya bukan ngurus bayi saya kadang-kadang. Sampai kadang-kadang dalam tanda kutip saya kadang-kadang kesel keluhannya. Saya udah bilang gini otak saya ini gini. Kehamilan tuh ya kita orang Bali nak paice rawah gitu. Orang menerima paice, menerima karunia pasti senang dong. Kalau kita cemas salah kita.
Maka pesan saya kepada ibu hamil, senang-senang selama hamil. Karena saya sangat percaya sekali pasti ada hubungan psikologis antara ibu dengan bayi. Orang di dalam perut 9 bulanan lebih loh, di dalam tubuh kita. Gimana pun enggak ada, susah dibuktikan, pasti saya yakin pasti ada deh. Hubungan psikologis pasti ada. Jadi maksud saya gini, senang-senang lah ibu selama hamil aja, adik bayi senang-senang di dalam. Karena istilah saya, jangan nakutin bayangan dulu. Jangan lakukan hal-hal, enggak gini, enggak gitu, enggak gini. Ribet amat sih otakmu. Udahlah, nikmati aja karunia yang datang. Yang pasti, udah ada adik bayi di dalam kan senang. Kenapa kita takut untuk hal-hal yang tidak pasti gitu loh. Sama gitu, kadang banyak loh, tapi luasan. Ini kan cerita teman Iya. Kalau si ibu nih kita wenten teman yang emang dulu saya punya bosnya bule lah, bosnya bule agak killer orangnya dong. Teman yang hamil, dia saking bencinya sama si bos ini, anaknya persis kayak dia dong. Apa pengaruh dok, apa gimana? Kalau dari teori kedokteran karena gen tidak ada, kecuali di bawah tangan dia nyapur. Gen si killer itu bisa aja sih, nggak ada. Itu kan mitos itu, nggak mungkin. Kecuali ya itu kemungkinan yang terburuk adalah si killer itu. Campur dia di sana. Oke. Bisa aja sih, tapi enggak lah, kita berpikir positif aja gitu. Jadi kembali ke topik keluhan ibu hamil. Jadi sekali lagi para ibu-ibu di rumah mungkin sedang hamil apapun, jadi itu tips saya, kalau tidak ada keluhan silakan beraktivitas biasa, tidak usah memaksakan diri. Kalau ada keluhan, apapun keluhannya, tiduran, istirahat, baring, lay down, bahasa Balinya lay down, rebahan aja 15 menit aja, bulat-bulit tangan hilang biasanya, hilang. Terus di kantor kemudian saya kerja, cari sofa sebentar, leyahan sebentar di sofa. Dan ibu hamil satu lagi pesan saya, hindari duduk lama, berdiri lama, nekuk kaki lama, nendangin suami lama-lama, enggak. Maksudnya gini, kan kehamilan kan ini perut membesar kan, rahim sebenarnya membesar, rahim sejatinya membesar, perut kan ikut diregang dia. Nah, rahim yang membesar ini pasti memblok aliran darah. Rahim kan letaknya di persis, di panggul gitu loh. Makin gede pasti makin memblok dia kan. Jadi aliran darah dari bawah ke atas itu terhambat. Nah, kalau ditambah dengan duduk lama atau berdiri lama gini, kan dia menghalangi aliran darah. Itu yang menyebabkan bengkak. Jadi bengkak. Ya, iya, tapi hati-hati juga karena bengkak karena penyakit juga ada. Tapi biasanya sebagian besar bengkak karena proses alami aja. Karena akibat terbendungnya aliran darah, aliran limfe dari atas di bagian tubuh bawah ke atas. Maka caranya apa? Kalau lagi lesehan tiduran, ganjel kakinya pakai bantal barang satu. Agak ganjel sudah melancar. Intinya melancirkan aliran darah balik dari kaki. Ganjel pakai satu bantal. Kalau nggak ada bantal, suami suruh megangin dia 3 jam aja, nggak usah lama-lama deh. Nggak usah lama. Enggak, 3 jam aja. Boleh. Yang penting tinggi, agak tinggi sedikit. Itu intinya adalah melancarkan. Makanya hindari duduk misalnya kayak gini. Kan nekuk ini. Pasti terblok ini. Pasti ada hambatan dari bawah ke atas. Kita aja yang udah hamil kalau duduk sampai besok bengkak kaki kita. Karena pasti akan terhambat. Apalagi kehamilan ada blok lagi karena rahim membesar kan. Jadi buat diri relax. Kemudian mumpung ngomongin gini, sekalian saya titip sama mak-mak yang lagi hamilnya. Biasanya yang sering saya lihat pakai stagen dulu. Pakai stagen. Sabuk cara Bali ya. Nggak boleh kan? Aduh. Baju hamil itu ketat apa longgar sih? Tahu kan, walaupun kita laki-laki tahu kan, biasanya ke model daster kayak gitu ya, baju hamil longgar kan. Artinya apa? Tidak boleh ada pakaian yang menekan tubuh ibu hamil. Jadi menghambat perkembangan. Iya, menghambat aliran darah. Kita pakai sabun, datang pakai baju hamil, saya udah seneng tuh di balik baju hamil ada stagen ikat-ikat. Aduh. Lihat bule-bule pernah lihat pakai stagen hamil. Jadi biar teka loh, biar nanti adiknya, enggak lah, tidak seperti itu Ferguson, bukan seperti itu. Jadi kebalikannya bahwa ibu hamil tidak boleh ada pakaian yang menekan tubuh ibu hamil. Itu akan menghambat aliran darah yang sangat kita pentingkan, dia harus lancar supaya membantu juga
aliran darah untuk ngasih makan ke hari-hari untuk ke bayi juga bagus gitu loh. Kalau kita blok pakai stagen, jutaan pembuluh darah rambut akan terblok. Nanti muncullah semutan yang kayak gitu-gitu. Jadi sabut, saya naik motor dok, tidak perlu biar naik motor mau naik kuda, tidak perlu sabuk, itu tidak menolong, stagen tidak menolong, ingat ini. Ya, enggak apa-apa lo gundal gadil, tapi kan sedikit lah. Karena jangan terlalu keras lah goncangannya tuh. iya, suami juga pasti tidak mungkin ngebut loh kalau lagi boncengan istri kan. Tidak mungkin sengaja nyari apa lubang-lubang di jalan. Kecuali dia pengen cerai dari istrinya, sengaja dicariin lubang. Karena dia nyari lubang di luar. Jadi gitu Ibu ya. Jadi ada banyak mitos sekali yang saya akan sering singgung nanti di channel kita ini, bahwa saya ingin menerabas mitos-mitos itu, menghilangkan mitos-mitos itu. Kayak kemarin praktek datang ada, dok, boleh minum air keluma, air kelapa muda ya? Iya, apa iya. air keluma muda ya? Iya. Biasanya nih Keluma. mitosnya supaya anaknya Gitu. putih bersih gitu. Warnanya putih, iya. Tapi negro itu satu dream minum ya keluma ya hitam anaknya. Dok, kok minum sambil minum Mas? Apa? Oh iya, minum. Ini enak bener. Enak. Jadi banyak sekali mitos-mitos yang mengungkung kita sehingga ibu hamil menjadi sepertinya menerima kehamilan itu sebuah stres jadinya. Ketika dihamil ketakutan hebat, enggak gini, enggak gitu, enggak gini. Oke, para ibu-ibu hamil. Konsep saya adalah kehamilan adalah karunia. Orang menerima karunia adalah senang. Bukan cemas, salah kita. Bukan cemas. Jadi senang-senang selama hamil aja, adik happy-happy di dalam. Tidak ada hal yang perlu kita cemaskan. Jangan nakutin bayangan, karena saya sangat percaya sekali ada aura positif yang akan muncul kalau ibu hamil ini selama kehamilannya senang-senang. Psikologis ibu hamil itu harus tenang, karena itu akan berdampak ke perkembangan psikologis bayi juga. Ya, kita harapkan selalu bayi itu terjaga. Sekali lagi, ini hal subjektif, susah dibuktikan, tapi logika sederhananya ya pasti tidak ada pengaruh loh. Ya, Karena positif. ya ibu hamil yang bimoli aja kerjanya selama hamil pasti berdampak. Bimoli nanti nggak? Bibir monyong 5 cm ada. Ngedumel aja kerjanya. Ngamuk-ngamuk sama suami itu. Jangan, suami harus disayangi lah hamil. Suami juga gitu. Harus memahami psikologi ibu hamil. Ibu hamil kadang-kadang ada perubahan emosi. Kadang-kadang agak irritable dikit. Irritable itu mudah tersinggung, mudah marah. Senggol bacok gitu loh. Tinggal bacok. Kadang-kadang, nah para suami ngalah, jangan ikut-ikutan gitu. Ya kita lah yang ngalah. Karena saya sering, suami kadang belum, dok aduh istri saya cerewet sekali, diam saya bilang. Daripada kita disuruh hamil. Benar juga dong. Saya kadang-kadang tidak respect kepada suami yang suka marah-marah sama istrinya yang sedang hamil. Iya. Manying gitu, cengeng suruh. Aduh, Pak, coba aja Pak gendong batu 3 kilo ya, gendong di Tiap perut. hari gitu. Bawa tidur, bawa mandi, bawa ngenge, bawa kerja. Bawa dia itu terus selama 9 bulan, rasain deh. Ya kita harus memahami, kadang-kadang kita sesayang apapun sama istri kita, kadang-kadang tidak mampu mengempati ya, merasakan apa yang istri rasakan. Berat. Iya. Dalam tanda kutip berat loh kehamilan itu. Kasihan ibu-ibu itu. Karena apa yang dia keluhkan bukan berarti mereka manyun, enggak. Karena memang itu yang dia rasakan. Jadi jangan deny gitu, bahasa Balinya deny apa? Bahasa Inggrisnya ditolak itu. Ditolak ya. Itu bahasa Inggrisnya. Tidak dirumuang gitu. Nah, Tidak dirumuang. jangan dibantah gitu loh keluhan. Ya enggih aja deh, sudahlah ya. Kita yang ngalah gitu. Karena apa yang ibu-ibu rasakan itu memang itu yang ada gitu. Bukan ngai-ngai, bukan cengeng, bukan enggak emang itu sih. Makanya ibu-ibu juga harus tangguh ya. Karena persalinan nanti akan luar biasa sekali. Ibu-ibu tuh luar biasa tangguh, wanita tuh. Makanya saya pernah nyinggung bahwa saya orang yang pertama tidak percaya dengan ide bahwa wanita tuh makhluk lemah. Wanita tuh makhluk peteng lemah. Peteng lemah. Wanita tuh makhluk perkasa bagi saya. Minum dulu biar nyambung. Marah nyambung. Biar juga. Benar. Wanita tuh makhluk perkasa. Saya berjutaan kali melihat proses persalinan. Rasanya kalau saya disuruh nahan jadi kayak gitu, mungkin saya lari, nyerah saya. Luar biasa sekali.
sakitnya tidak akan pernah bisa kita rasakan. Ya. Seberapa sayang pun kita sama istri, tetap kita tidak bisa mengambil alih rasa nyeri itu. Doa saya sama Tuhan, lalu Tuhan apa tidak bisa ya suaminya disuruh nyeri sakitnya biar istrinya tinggal ngedan aja. Bisa nggak? Biar suaminya yang tahan sakit, biar istrinya ngedan aja. Tawangan sana aja dong ke pasung dingai lu Nah gitu. Jadi sahabat Obras, saya kebetulan ketemu sama sahabat lama saya lagi duduk-duduk sendirian bengong. Mau beli minum, saya enggak tahu, enggak bawa duit. Tahu ada minuman datang gara-gara ngobrol. Karena kebetulan ketemu ya topik kita kali ini memang membahas apa yang dikeluhkan oleh sahabat saya, yaitu keluhan-keluhan ibu hamil yang tadi sudah kita jelaskan bahwa semuanya sebagian besar normal gitu ya. Oke. Saya kira itu saja obrolan karena saya harus menghabiskan minuman ini karena kalau kita ngomong terus minumannya tidak habis-habis. Kalau minumannya tidak habis saya tidak bisa bayar jadinya. Demikian. Oke, kita biasanya kalau Obras begini, salam reproduksi sehat. Reproduksi sehat.